Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gasken. Pada episode sebelumnya, Grandmaster Huan jatuh pingsan ketika pemurnian pil terakhir, menyebabkan kepanikan di seluruh lembah api terbakar yang menyaksikannya. Sementara itu Tang Zhen dan Huo'er merasakan seluruh tubuh mereka bergetar dan menyadari kegagalan proses pemurnian pil Bodhisattva di ujung tanduk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, duduk yang manis dan simak kisah selanjutnya. Cerita kali ini masih dilanjutkan dengan diperlihatkannya suasana seluruh alun-alun yang sangat sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Bukankah ini benar-benar memilukan? Di tepi alun-alun wajah cantik Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terpuyung ke belakang. Beberapa murid dari lembah api terbakar di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk menahannya. Mata Xiaoyan menatap kepala lembah. Tiba-tiba Xiaoyan berkata bahwa apakah dirinya boleh melanjutkan penyempurnaan. Tang Zhen merasa terkejut dalam keadaan putus asanya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat wajah serius Xiaoyan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya. Dia berkata, apakah saudara Yanxia dapat memperbaiki pil Bodhisattva api ini sendirian? Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata bahwa jika melanjutkan penyempurnaan mungkin masih ada peluang. Namun jika menyerah sekarang mereka akan benar-benar gagal. Hati Tang Zhen sedikit terguncang saat dia merasakan semangat dari Xiaoyan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia berkata bahwa karena Xiaoyan mengatakan seperti ini, dirinya mempersilahkan Yan Xiao untuk melanjutkan. Kemudian dia kembali berkata bahwa tidak akan ada yang akan menyalahkan Yan Xiao meskipun akhirnya gagal. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu dia sedikit mengangguk. Kemudian Xiaoyan berkata kepada kepala lembah Tang bahwa dirinya ingin perlindungan kuat saat ini. Dia ingin agar jangan mengizinkan siapapun untuk mengganggu dirinya ketika dirinya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah dirinya akan berhasil dalam pemurnian pil kali ini. Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan. Segera itu seperti gelombang tak berujung saat melonjak ke dalam kuali obat berwarna merah menyala. Tang Zhen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiaoyan mulai beraksi. Ekspresi kalah di wajahnya yang cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur melayang di udara sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya dia memerintahkan dengan suara yang dalam bahwa mulai sekarang tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Segera mereka menangkupkan tangan dan melaksanakan perintah itu. Setelah itu mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Zhen di langit. Mereka hanya bisa menyembunyikan keraguan mereka sejauh mungkin di dalam hati mereka saat mereka berpikir bahwa apakah Xiaoyan mampu menyempurnakan pil ini sendirian. Wajah Xiaoyan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Energi dalam alam sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera itu terpisah menjadi string energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan bergabung menjadi dua kelompok cahaya.
kekuatan spiritual baru saja menginvasi dua kelompok cahaya saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa penindasan yang kuat. Xiaoyan terdiam saat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetes cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Xiaoyan menghela nafas dalam-dalam ketika dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya. Ketika membungkus dua tetes cairan tersebut, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual yang meresap ke dalam kuali obat hingga melonjak keluar dari kuali obat. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan gila-gilaan menekan dua tetes cairan. Di bawah kekuatan penuh dari penindasan spiritual Xiaoyan, dua tetesan hijau merah yang baru saja terpisah disatukan dengan kejam. Namun akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih ganas meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Xiaoyan tiba-tiba menggertakkan giginya setelah merasakan serangan balik dari energi cair. Hatinya berubah menjadi lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasikan menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Meskipun Xiaoyan telah meremas dua tetes cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Tang Zhen melihat tubuh Xiaoyan yang gemetar. Dia tanpa sadar menggertakkan giginya. Dia merasa hatinya terangkat ke tenggorokannya, terutama saat melihat ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur memucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang meningkat pesat. Namun beruntung gemetar tubuh Xiaoyan tidak berlanjut lama sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil bodhisattva. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresinya bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual absolut, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Setelah sekian lama sunyi di arena, pada akhirnya sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alam di dalam alam lembah api terbakar yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi begitu sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen yang duduk bersila di atas panggung batu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Terlihat dari kejauhan petir bergulir di dalam awan yang gelap. Naga perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di atas nyala api hijau giok Xiaoyan. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya dan bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang berdentang berkali-kali. Xiaoyan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan terbuka. Rasa kelelahan yang dialaminya menyebar dari jiwanya. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya ketika mereka melihat kondisinya. Tang Zhen buru-buru berdiri dan berbicara dengan kedua tangannya menangkap saat melihat kondisi Xiaoyan yang lemah saat ini. Dia berkata bahwa Xiaoyan dapat membiarkan dirinya yang akan menghadapi pil lightning. Ketika Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil lightning ini, dia tiba-tiba mendengar Xiaoyan terengah-engah dan berkata bahwa kepala lembah Tang harus percaya pada Xiaoyan dan menyerahkan masalah pil lightning ini kepada Xiaoyan. Tang Zhen terkejut ketika mendengar keputusan dari Xiaoyan. Dia buru-buru berkata bahwa kondisi Yan Xiao saat ini melemah. Bagaimana dirinya masih bisa berhadapan dengan pil lightning ini? Setelah itu Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut berkata bahwa kepala lembah Tang harus membiarkan Xiaoyan mengatasi ini karena pil lightning ini sangat berguna baginya. Tang Zhen kembali dikejutkan saat dirinya melihat boneka iblis bumi yang muncul dengan cara yang aneh.
Rasa ketidakpercayaan segera melintas di matanya saat dia berkata bahwa ini sebenarnya adalah boneka tingkat Daozun. Xiaoyan mengangguk. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap yang tebal di langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan memerintahkan boneka iblis bumi untuk segera menghadapi Pil Lightning. Xiaoyan benar-benar kehabisan tenaga. Alih-alih berbicara tentang serangan Pil Lightning, bahkan jika murid terlemah di lembah api terbakar berhadapan dengan Xiaoyan, akan mudah bagi mereka mengalahkan Xiaoyan pada saat ini. Ekspresi wajah Wo-er menjadi sangat serius. Kedua alisnya menjadi vertikal saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata bahwa apa yang sedang dipikirkan oleh ayahnya, meskipun boneka itu akan menerima Pil Lightning, sangat jelas bahwa kekuatan boneka itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh Pil Lightning, Yan Xiao pasti akan menderita dengan kondisinya saat ini. Sangat sulit baginya untuk menerima serangan seperti itu. Sementara di kejauhan, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas setelah menyerap Pil Lightning ini. Ketika Xiaoyan sedang memikirkan hal itu, guntur tiba-tiba meledak dengan ganas. Semua orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa yang berwarna perak. Setelah itu ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan sangat cepat. Sebuah pikiran mengalir di hati Xiaoyan saat petir perak itu bergegas menuju kuali obat. Boneka iblis bumi di langit tiba-tiba saja muncul di panggung batu dengan cara yang aneh. Dia melebarkan tangannya dan membiarkan kilatan berwarna perak itu dengan keras menghantam tubuhnya. Ketika petir tersebut mengenai tubuh boneka iblis bumi, terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Petir perak menyambar tubuh boneka itu. Saat hal itu terjadi, terdengar suara yang dalam dan teredam di sana. Suara ini menyebabkan semua orang yang ada di alun-alun merasakan kulit kepala mereka seakan terkelupas. Tubuh boneka iblis bumi terpental jauh ke bawah oleh petir perak ini sejauh ratusan meter. Kemudian boneka iblis bumi dengan kuat berhasil menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat itu memasuki tubuhnya. Kemudian tubuhnya yang keriput secara bertahap berubah menjadi lebih padat saat petir memasukinya. Tang Zhen melihat boneka iblis bumi itu yang baik-baik saja. Meski telah disambar petir perak, justru boneka itu malah menyerap kekuatan petir dari Pil Lightning. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen. Dia tanpa sadar mengerutkan keningnya pada saat ini. Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka iblis bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian 3 petir lainnya meluncur turun dari awan gelap dengan suara gemuruh ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan lebih dahsyat dari petir sebelumnya. Boneka iblis bumi melesat cepat seperti layang-layang putus di bawah serangan sengit dari 3 petir perak itu. Kemudian tubuhnya membentur tanah sehingga menciptakan lubang besar, dan terlihat debu berterbangan dan tampak kabut di sekitar lubang. Namun setelah itu dia melayang kembali ke udara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara. Muncul seperti dewa perang yang agung dan gagah perkasa. Pil Lightning tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh boneka iblis bumi. Setelah itu petir kembali turun mengarah ke tubuh boneka iblis bumi dengan sangat kejam. Tampak seperti senapan mesin yang menghantam tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Xiaoyan memandangi boneka iblis bumi yang diserang habis-habisan oleh Pil Lightning di langit. Namun boneka tersebut selalu bangkit kembali dan melayang kembali ke udara setelah berkali-kali terhempas ke bumi. Senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan. Dia berpikir bahwa seberapa kuat boneka iblis bumi ini nantinya setelah disempurnakan oleh Pil Lightning kali ini. Suara teredam yang dikeluarkan saat keduanya melakukan kontak menyebabkan kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sebatang arang seketika. Mata Xiaoyan dengan seksama menatap boneka iblis bumi yang tergantung di langit yang menyerap energi petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak ini. Pil Lightning yang dibuat oleh pil obat level 7 tingkat tinggi ini memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka iblis bumi, seseorang hampir tidak bisa memblokirnya.
Namun beruntung, boneka iblis bumi mampu menyerap kekuatan petir dan memungkinkannya secara bertahap terbiasa dengan pil lightning. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di Burning Flame Valley, yang baru saja mengalami serangan dari pil lightning. Tidak lama setelah itu, sinar matahari mulai menyebar ke bawah dengan perlahan dan dengan cepat menghilangkan kegelapan di dalam lembah. Kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat pil lightning menghilang. Segera banyak tatapan mata dilemparkan ke arah lubang besar yang sangat dalam itu. Mereka saling berhadapan dan bergumam bahwa apakah pemurnian telah gagal pada saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak serangan petir. Di kejauhan, Tang Zhen juga melihat bagian dalam di bawah tanah sebelum beralih ke Xiaoyan. Kemudian dia buru-buru bertanya, apakah Yan Xiao baik-baik saja? Ekspresi Xiaoyan seputih spray. Dia melambaikan tangannya, tapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Kepala lembah Tang, yakinlah. Segel tangan Xiaoyan berubah setelah dia berbicara. Segera suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak bangkit sebelum dengan menatap mantap mendarat. Sosok manusia berwarna perak bangkit dengan mantap mendarat di panggung batu. Mata Xiaoyan dengan cepat mendarat di boneka iblis bumi di depannya. Setelah penyempurnaan pil lightning ini, warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni, seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Xiaoyan mengusap boneka iblis bumi. Perasaan seperti logam sedingin es yang berarti bahwa kulitnya menjadi keras. Namun hal yang menyebabkan Xiaoyan agak kecewa adalah sepertinya tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Xiaoyan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi telah meningkat setelah penyempurnaan pil lightning ini. Menurut tebakannya, akan menjadi ancaman terhadap Wei Tian. Jelas kekuatan boneka ini tidak seperti di masa lalu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Dia berkata bahwa sepertinya boneka iblis bumi akan cukup sulit untuk naik ke kelas boneka iblis langit. Dia menatap mata kosong boneka itu. Sebenarnya ada warna emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Meskipun benang warna emas ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka iblis bumi. Hati Xiaoyan agak bersemangat saat matanya menatap tajam ke benang kilauan emas gelap. Warna emas ini sangat redup, namun demikian itu menyebabkan dia mengidentifikasi metode kemajuan boneka iblis bumi. Metode ini menggunakan kekuatan petir dalam pil lightning untuk memperbaiki tubuh boneka itu, kemudian memperkuatnya dan memungkinkannya mencapai perubahan kualitas akhir. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya bahwa sepertinya dirinya perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka iblis menyerap pil lightning di masa depan. Jika ia bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantu Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka iblis bumi di depannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu pandangannya beralih ke bagian dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Pancaran aroma pil yang kaya menyebabkan semua orang di alun-alun merasa rileks dan bahagia. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di pil obat hijau merah di dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera cahaya hijau merah keluar dengan cara seperti kilat. Itu tidak berhenti saat terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba melarikan diri. Xiaoyan tersenyum saat mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat di tingkat ini telah membentuk beberapa kesadaran sendiri. Bahkan pil itu tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu kembali pil bodhisattva api sebelum dia dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi. Setelah itu dia memasukkan pil hijau merah ini yang masih berusaha kabur ke dalam botol. Tang Zhen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya. Tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia berkata bahwa dia berterima kasih banyak kepada Yan Xiao.
Dirinya akan selalu mengingat bantuan ini sampai kapanpun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian kelelahan dan kelemahan yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menyapu dari dalam jiwanya. Dengan segera area di depannya perlahan menjadi hitam, menyebabkan dia terjatuh dari kepala kursi batu terlebih dulu tanpa ada kemampuan untuk menahannya. Pil obat level 7 tingkat tinggi memang bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiaoyan tepat sebelum dia jatuh pingsan. Simak kisah selanjutnya ya teman-teman. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak jempol dan tekan tombol subscribe. Mimin tidak meminta kopi atau teh ya. Yang penting kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.